Arwah nek saya selalu bercakap semasa hidup, kami pantang ke Dayak sampai 7 keturunan. Kenapa entah ingat hati nak sangat ke Dayak ni. Okey, baik. Apabila saya baca komen ini, maka saya teringat dengan kisah Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Sultan Mahmud Mangkat di Julang adalah Sultan Johor Riau yang berkuasa kalau tak salah meninggal 1699. Zaman itu ya orang-orang Melayu banyaklah tahu sejarah-sejarah ini, apalagi sejarah yang masyhur adalah sejarah dengan sumpahan beliau ketika beliau melemparkan keris ke Laksmana Bentan. Beliau katakan, aku bersumpah, bahasanya beginilah, aku sumpah anak Bentan apabila masuk kota tinggi akan muntah darah. Kisah ini sangat masyhur, bahkan ada orang-orang Bentan yang asli yang takut masuk ke kota tinggi Johor, bahkan mereka katakan bisa muntah darah. Terakhir kemarin kami pernah survei juga, kami buat di tulisan begitu. Banyak orang-orang Bintan, orang-orang Bentan yang ketika masuk ke kota tinggi kadang-kadang ada pening kepala. Tak tahulah apakah sumpahan itu masih berlaku sampai hari ini. Dikatakan juga sebagian orang sumpahan ini 7 keturunan. Kalau 7 keturunan mungkin sudah berlalu, sebab 1699 sampai hari ini sudah lama itu. Berapa keturunan kita tak tahu. Tapi mungkin hari ini kalau seandainya masih ada efek-efek tapi tidak sampai muntah darah, mungkin masih pening-pening. Jadi nanti kawan-kawan boleh komen, di komen keturunan-keturunan Bentan yang masuk ke kota tinggi apakah masih berlaku sumpahan-sumpahan itu. Intinya daripada sumpahan yang di komen ini dengan sumpahan yang Johor Riau, Sultan Mahmud Mangkat di Julang ini, intinya mulut orang dulu adalah masen. Mereka itu apabila bersumpah, kadang-kadang bisa terjadi. Betul tak tuh kira-kira? Bahkan orang-orang tua kita lah, orang tua kita yang mungkin hari ini tapi yang sudah tua, mulut-mulut mereka masen. Jadi mulut-mulut mereka itu apabila mereka berucap bisa terkabul dan makbul. Jadi macam mana menurut kawan-kawan? Apakah masih berlaku sumpahan-sumpahan itu? Anak Bentan ini masih tahu? Kemudian anak Johor, semua pasti tahu kisah ini. Mungkin kalau Mika belum tahu kisah Sultan Mahmud Mangkat di Julang yang ditikam oleh Laksmana Bentan sebab istri Laksmana Bentan makan buah nangka yang dibunuh oleh Sultan dikatakan ini dikatakan makan buah nangka karena ngidam istri Laksmana Bentan tadi. Akhirnya Laksmana Bentan membalas dendam terhadap Sultan Mahmud Mangkat di Julang begitu. Jadi intinya dalam ini adalah bagaimana apakah anak Bentan masih mengalami muntah darah atau pening-pening apabila pergi ke kota tinggi Johor. Silakan komen, mari kita saudara komen yang baik dan sopan.